Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki bab 2 yang berjudul Mengenal Nama-Nama Allah dan Kitab-Kitab Allah. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengenal Allah. Mengenal Allah maksudnya di sini adalah Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Asmaul Husna berjumlah 99. Namun, pada pertemuan ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna saja. Yang pertama, Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum. Yang keempat, Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Kapan manusia disebut mati? Kita tidak akan tahu kapan kita mati. Namun manusia itu pasti mati. Karena Allah bersabda, "Kullun nafsin dha'iqatul maut." Karena setiap yang bernyawa akan mati. Jadi, kita tidak dapat mengetahui kapan kita mati. Yang bisa mengetahui kapan kita mati hanyalah Allah. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Yang dapat menghidupkan hanyalah Allah. Manusia tidak bisa hidup langgeng dan abadi seperti Allah. Dan kita harus menyadari bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanyalah sementara dan berlangsung sebentar saja. Kehidupan yang sesungguhnya bagi kita adalah hidup di akhirat. Jadi kita di dunia ini harus banyak-banyak beribadah kepada Allah. Yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan orang lain. Yang membutuhkan orang lain itu adalah manusia. Dan Allah tidak membutuhkan siapapun. Allah juga tidak membutuhkan pendapat, saran, kritik, dan dari manapun. Yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad artinya Esa. Esa itu satu. Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Allah tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tidak pula beranak, dan tidak pula diperanakkan. Allah juga tidak ada yang mendahulunya. Dan Allah lah tempat Allah adalah tempat bergantung manusia untuk meminta pertolongan. Selanjutnya yang kedua, kita membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah. Kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo. Kitab merupakan rukun iman yang ketiga. Dan kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4. Yang pertama, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran yang berisi perintah, larangan, dan petunjuk. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan Nuzulul Quran. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan
6.666 ayat yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Lalu apa isi kandungan Al-Quran itu? Isi Al-Quran itu menjelaskan masalah akidah, keimanan, muamalah, proses penciptaan alam, akhlak, dan menjelaskan kisah Nabi, menjelaskan hubungan manusia, menjelaskan petunjuk hidup, berkeluarga, dan bermasyarakat, dan bernegara. Sedangkan kitab yang kedua yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Lalu apa itu isinya kitab Taurat? Isi kitab Taurat adalah perintah untuk mempercayai Allah, larangan untuk membunuh dan berdusta, serta perintah untuk menghormati kedua orang tua. Sedangkan yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Isinya pujian kepada Allah dan perintah untuk menyembah Allah. Yang keempat atau terakhir ya, kitabnya yang wajib kita ketahui kan ada 4. Yang terakhir adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa kepada kaum Bani Israel untuk mengajak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang selanjutnya, setelah kalian mendengarkan video tadi, silakan kalian mengerjakan 10 soal ini ya. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.